Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, Jumat Agung, tanggal 29 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keajaiban Tertinggi. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, kami ingin belajar tentang keajaiban-keajaiban yang paling ajaib, yang terbesar sepanjang kehidupan manusia dan bahkan sepanjang masa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti Jumat Agung. Dan mari kita bersyukur untuk seluruh kebaikan dan keajaiban yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita mau belajar tentang keajaiban yang tertinggi. Kalau berbicara tentang keajaiban, maka kita berbicara tentang kehebatan-kehebatan, penemuan-penemuan, tingkatan-tingkatan yang seakan-akan mustahil itu dilakukan, kemudian terjadi. Bukankah kita masih mengingat bagaimana peristiwa manusia bisa datang ke bulan, menginjakkan kakinya di bulan? Inilah keajaiban. Dan bagaimana kemudian kita bisa menemukan berbagai macam sebuah ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, khususnya berkenaan dengan obat-obatan. Ada banyak penyakit di masa terdahulu yang tidak bisa disembuhkan, yang berakhir dengan kematian, termasuk diare, disentri, kolera. Itu penyakit dalam Perang Dunia Pertama yang membunuh sedemikian banyak orang. Tetapi dalam progres kemudian sedemikian rupa, kita mengalami berbagai macam keajaiban-keajaiban, termasuk keajaiban bangunan. Manusia di dalam dunia ini terus melakukan sebuah pembangunan gedung tertinggi, yang selalu kemudian akan dipatahkan kembali, ditemukan lagi, dibuat lagi gedung yang lebih tinggi. Kalau gunung tentu Tuhan yang menciptakan. Sahabat seperjalanan, tetapi sesungguhnya apa itu keajaiban yang tertinggi? Sewaktu kita membaca dalam situasi Jumat Agung ini, kita membaca Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Maka pertanyaannya, dan sahabat seperjalanan boleh menjawab, adakah keajaiban yang lebih tinggi daripada sebuah peristiwa yang luar biasa ini? Yang pertama adalah Allah mau datang menjadi manusia. Sewaktu Allah datang menjadi sebagai Allah, itu pun sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan yang tinggi mau menemui kita manusia yang rendah dan sudah berdosa, selayaknya tidak perlu. Kalau kita tiba-tiba tanpa ada alasan, kemudian dikunjungi oleh presiden yang nanti akan dilantik ke rumah kita, nggak ada urusan apa-apa, lalu datang, berkunjung, itu sesuatu yang sudah luar biasa. Kita akan foto, kita uploadkan, kita akan beritahu kepada semua orang bahwa pimpinan tertinggi di negara kita, Indonesia yang tercinta ini, datang ke rumah saya. Dan Allah datang sebagai dirinya Allah, sesuatu yang biasa. Tetapi sewaktu Allah datang menjadi manusia, lalu keajaibannya apa? Keajaibannya, dia menggantikan seluruh hal-hal terburuk yang bisa terjadi kepada kita, itu ditanggungkan kepada dirinya. Itulah yang disebut dengan keajaiban tertinggi. Apa yang dialami oleh Yesus? Mari kita pelajari bersama-sama. Dia dihina, dia dihindari. Yesus mengalami sengsara, Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami kesakitan. Orang-orang menutup muka terhadap dia, dan Yesus tidak dimasukkan sebagai hitungan. Kemudian dia tertikam, dia diremukkan, bahkan sebagian kemudian berprasangka, jangan-jangan dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Itu yang tercatat di dalam bacaan kitab Yesaya yang kita pelajari hari ini. Keajaiban itu, tatkala kita bertemu dengan manusia saja, kita sudah melukai dia, kita sudah memfitnah dia. Tidak ada hal yang buruk yang kita lakukan kepada yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan itu kemudian mengampuni kita, mengasihi kita, seakan-akan kita adalah dambaan buah hatinya, permata hatinya, segala-galanya.
Lalu kemudian dia berbalik melakukan sesuatu yang terbaik tatkala kita melakukan yang paling buruk dan terburuk. Bukankah ini adalah sebuah keajaiban? Dan keajaiban yang lain yang sebagai utama akibat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita mengalami penebusan, kita mengalami keselamatan, kita mendapatkan hidup yang kekal, menggantikan kematian kekal. Kita mengalami penerimaan yang total tanpa batas, sementara kita menolak dia, menutup muka kita kepada dia, dan kita tidak pernah memasukkan dia masuk dalam hitungan kita. Itu catatan di dalam Alkitab. Adakah, pertanyaannya, keajaiban yang lebih tinggi daripada seseorang pribadi yang mencintai kita, sementara kita sudah berlaku sangat buruk, meninggalkan, menghina, menikam, meremukkan, lalu dibalas dengan sesuatu yang sangat berbeda sama sekali? Itulah keajaiban yang tertinggi, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia memberikan dirinya, Allah yang tidak tersentuh lalu disentuh oleh manusia, dipakukan, disalibkan, diberi mahkota duri, pakaiannya dirobek, diludahi, dipukul kepalanya. Pertanyaannya, adakah keajaiban yang lebih tinggi dari semua peristiwa ini? Sesudah kita memahami bagian-bagian ini, maka apa pelajaran yang kita dapatkan pada saat kita merayakan Jumat Agung ini? Adakah kehidupan kita yang sudah berdosa itu, yang setelah diubahkan, diselamatkan, ditebus oleh Kristus, diberikan jaminan yang pasti, dan janjinya itu ya benar dan amin, apakah itu merubah kita? Yesus berkata bahwa engkau harus mengikuti jejak teladanan, ikutlah aku dan pikulah salib. Artinya, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, maka ada perubahan hidup yang terjadi. Selain kita menceritakan siapa Yesus yang sudah mati untuk kita, yang melakukan keajaiban yang tertinggi, kita pun harus berlaku sama. Tatkala ada orang lain menyakiti kita, orang lain melukai kita, orang lain kemudian merugikan kita, adakah sebagian saja daripada karakter dan sifat Kristus itu menjadi milik kita, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita, dan tidak perlu kepada hal yang jauh dulu, dimulai kepada orang-orang terdekat, dimulai daripada anggota keluarga. Bukankah banyak keluarga-keluarga yang hancur karena ego yang tinggi, tetapi bukan pengabdian yang tinggi? Bukankah banyak rumah tangga hancur karena yang dilakukan adalah mengumbar dosa, bukan mengumbar tentang kasih sayang, bukan mengumbar tentang cinta, melimpahkan pengertian, melimpahkan pengampunan, lalu tidak mengingat dosa-dosa yang diperbuat oleh orang lain. Sebagaimana Kristus setelah menebus dan menyelamatkan kita, tidak lagi dihitung dosa-dosa kita, dibuang ke tubir-tubir laut. Lalu posisi kita ada di mana? Sahabat seperjalanan, kalau keajaiban tertinggi sudah terjadi kepada setiap sahabat seperjalanan, sesungguhnya biarlah hidup kita pun meresapi keajaiban-keajaiban itu, dan hidup kita pun menjadi sebuah keajaiban di mata orang lain. Bagaimana kita diperlakukan buruk, kita melakukan yang baik. Bagaimana kita dihina dan difitnah, tetapi kita memuliakan Allah dengan cara mengampuninya. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang di dalam Jumat Agung ini. Ada perubahan hidup yang terjadi, ada keajaiban Allah yang terjadi pada diri kita lewat kehidupan yang penuh dengan keteladanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah hidup kita pun mencerminkan keajaiban-keajaiban Allah yang dikenal oleh dunia. Shalom.